Konon katanya, konsisten itu nggak gampang, tapi bagi saya itu adalah sebuah kalimat magis yang jika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan berdampak positif bagi si pelakunya. Juga bisa berdampak negatif bagi pelakunya. Ambil contoh seperti ini. Jika seseorang konsisten berinvestasi uang pada bisnis syariah, kemudian bisnis itu berkembang pesat, maka ia akan mendapatkan untung. Yang kedua, jika seseorang konsisten nonton TV tayangan gosip, maka insya Allah ia akan ahli dalam bidang menggosip juga. Hukum dampak negatif dan positif masih berlaku sampai sekarang, karena memang sudah alamiah dan sunatullahnya begitu. Pengertian istiqomah dalam bahasa Arab adalah lurus. Kalau dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sikap teguh pendirian. Memang di antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia sangatlah berbeda. Beda kata, maka beda fungsi artinya. Kalau saya pakai bahasa Arab dengan menggunakan kata istiqomah yang artinya lurus, maka kalau pakai bahasa orang awam, terjadilah sebuah makna sederhana, yaitu jangan berbelok. Lurus aja. Kalau lupa jalan, nanya sama orang. Kalau capek istirahat, sebentar. Jawabannya lalu nanti lanjutkan kembali. Poinnya adalah lurus. Pokoknya nanti akan sampai tujuan walau rintangan apa yang menghadang. Kita juga nggak tahu sebab masih misteri. Di surat Quran Hud ayat 112 dalam penjabarannya menyebutkan bahwa maka istiqomahlah, tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini saya tertarik dengan kalimat sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ada zat yang maha perkasa. Dia yang bisa melihat segala aktivitas kita. Apakah lurus, apakah berbelok. Apakah konsisten melakukan yang terbaik sesuai syariat agama ataukah berbelok ke arah yang sesat. Di sini kita belajar bahwa ada yang mengawasi. Yang jelas kemampuan CCTV itu terbatas. Sedangkan yang maha kuasa yakni Allah begitu luar biasa. Akal manusia tidak bisa menerjemahkannya, sebab sesuatu yang bersifat goib hanyalah kekuasaan Allah semata. Manusia tiada apa-apanya. Sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq pernah menyatakan bahwa istiqomah adalah perilaku seseorang yang tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya atau tidak berbuat syirik. Nah, beda lagi menurut sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi yaitu Umar bin Khattab. Istiqomah adalah suatu hal yang harusnya bertahan pada satu perintah dan tidak melakukan suatu apapun yang dilarang. Kedua sahabat baginda Rasulullah ini berbeda pendapat. Namun saya tafsirkan sendiri maknanya ya baik semua. Tujuan mereka memberikan penjelasan bahwa manusia itu harus konsisten berbuat baik sesuai ajaran syariat Allah. Sama-sama baik, tidak ada yang salah. Tak ada yang ambigu. Semua ujaran mereka sama-sama memiliki poin nasihat yang baik bagi semuanya. Untuk seluruh umat manusia yang injakan kaki di bumi ini. Pasti ada yang nanya, kalau pendapat sahabat baginda yang bernama Utsman bin Affan, bagaimana soal konsisten atau istiqomah? Nah, kalau beliau berikan definisi begini. Istiqomah memiliki arti ikhlas, dan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, istiqomah adalah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Saya pernah membayangkan bagaimana ya jika suatu negeri dan suatu daerah itu ada pemimpin yang sekali bersahabat baginda Rasulullah. Ya, pastinya mereka itu harus didukung dengan ekosistem, sistem peraturan yang sesuai syariat Islam juga. Kalau ada orang yang sekali bersahabat baginda Rasul, namun ekosistem peraturan negerinya zolim dan tidak sesuai syariat Allah, ya susah juga mereka akan mengeluarkan peraturan yang begitu mensejahterakan segala umat. Jadi harus imbang gitulah. Tapi saya yakin di suatu saat nanti pasti ada seperti dahulu kala, sebab sejarah pasti akan terulang. Untuk menanti zaman itu, kita ini harus isi dengan kegiatan konsisten yang bersifat ke arah kebaikan, dengan tuntunan syariat juga pastinya. Perlu pemaksaan memang jika ingin konsisten ke arah kebaikan. Tidak masalah hari ini belum maksimal melakukan to-do list atau kegiatan yang didaftar harus dikerjakan. Tidak masalah.
Yang penting kan ada proses. Proses itulah yang harus dipaksakan, bukan dibiarkan dengan cara tidak serius. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.